Halo Sobat Kompas semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang beralih profesi dari tukang gali kubur, sekarang jadi tukang ngomongin film. Nah, karena hidup saya sekarang dari kuota kalian, saya mau ngucapin terima kasih buat Apanah 17, Ardi 716, Irwan Piki, Hantu Rimba dari Malaysia, Darkasi, Linggar Sapta Aditya, Najri Lika, Jainal Kun, Rajudin Aditya, Channel Larvlog, Jepri Sumba, Sipa Aulia, Arina Manasikana dari Madura, Desani, Ryan Sulit 11, Andri Black, Elpo Ians, Brian OKR, Nan Sahnan, Kim 0124, Muplih Rapiansah, JJ Nisan, dan Antaresa. Terus ada juga Street Nation NC, Ade 05, Hasan Iskut, Tawa Gaming Channel, Kawaki _San, Sulaiman Suleng, Rizky BKK, Kiki Goncal Pes dari Timor Leste, Alfredo Pilcano, Arcil Gaming, Jubur Fishing, Opa Ugal, Simon 99, Tidore Kimatubu, Elpatan, Hesen Italia, Ridwan Taupan, Nunung Aisyah, Alpin 9751, Firman Genacu, dan terakhir Bagas Prayoga. Baiklah Sobat Kompa, ini yang kita tunggu-tunggu session terakhir dari film Lasip. Tapi sebelumnya saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, salah kata. Di awal film kita akan berkunjung ke Kolombia, bertemu dengan seorang pemuda Karang Taruna yang sedang melakukan peretasan. Di waktu yang sama, pimpinan pemberontak Kolombia sedang menyiarkan langsung lewat saluran radio, mengajak seluruh negara Amerika Latin agar memerangi Amerika. Dia ingin menyebarkan sesuatu yang lebih berbahaya dari virus flu merah yang menyerang manusia dan juga tanaman. Este virus es mucho más. Es la hora de tomar nuestro lugar en una nación gloriosa y Beralih ke Amerika saat dunia sekarang sudah pulih kembali dan tidak ada perang, Tom yang sudah naik pangkat menjadi laksamana kini selalu mengisi acara kultum di depan para calon angkatan laut. War may be ancient history. You here will be the first graduating class of midshipmen to enter the Navy, since the importance to the mission is even larger. We're at a time of peace. When you put on the uniform, you can't let your fear lead you astray or people die. We are warriors. Saat mata kuliah selesai, Tom menegur murid terpintarnya bernama Swen karena dia terlambat menyelesaikan tugas. Namun walaupun terlambat, Tom sangat tertarik dengan makalah yang dia buat tentang akan adanya sesuatu yang lebih berbahaya menyerang manusia daripada flu merah, yaitu cyber. Sebelum pergi, Swen sempat bertanya pada Tom, apakah kau merindukan perang? Karena apa gunanya dia menjadi prajurit jika perang tidak ada? Tom hanya terdiam, tak tega jika para juniornya ini dikirim ke Indonesia bergabung dengan pasukan Citarum Harum berperang melawan Cubluk atau Septi Tank. Sementara itu di Panama terjadi unjuk rasa besar-besaran dan di antara kerumunan itu salah satunya adalah Marco, seorang informan yang sudah disewa oleh Sasa dan Denny. Nah, meskipun udah di demo seperti itu, Presiden Panama sama sekali gak bergeming, malah berniat mengadakan pesta ulang tahun. Sedangkan Alisa kini bertugas di Pusat Komando Angkatan Laut Amerika yang berada di Florida. Sebelum masuk, dia sempat ngobrol dengan sahabatnya bernama Kelsey, janda beranak satu dan juga seorang pengangguran. Ternyata tak hanya Alisa yang bertugas di sana, ada Mailan dan juga Jeter. Mike memperlihatkan armada-armada tempur baru yang namanya diambil dari nama-nama prajurit yang telah gugur. Ada kapal Jeffrey Misner dipegang oleh Kapten Garnett, USS Oliver, USS Pogba, USS Cruz, dan juga pastinya USS Nathan James yang sekarang dikomandoi oleh Kara. Dan semua kapal-kapal itu ada di bawah komando Laksamana Mike yang menahkodai kapal induk Zulu aktual. Kembali ke si pemuda Karang Taruna,
yang memberikan FD hasil meretasnya kepada seorang antek pemberontak bernama Octavio. Naasnya, setelah menyerahkan FD tersebut, pemuda ini malah dibunuh. Selain masih aktif menjadi kapal perang, kapal Nathan James kini terbuka untuk umum. Siapapun boleh melihat dan mencari tahu sejarah kapal tersebut dalam menyelamatkan dunia dari virus mematikan itu. Dan tentu saja, Tom kini lebih terkenal daripada superhero-superhero lain yang selalu pakai celana dalamnya di luar macam Batman dan Superman. Setelah itu, Tom bereuni dengan para mantan anak buahnya di kapal ini yang kebetulan juga sedang ada di sana. Ray. Hi, sir. My boy turned 2 yesterday. They just can't leave. I keep promoting them. They keep. Nathan James has never looked better. Thank you. On shore duty and mom duty. Di Panama, Sasa terlihat cantik dan seksoi saat menghadiri acara pesta Presiden Panama. Terlebih lagi si Kandi yang tampil aduhai, nampak serasi antara gaun yang dipakai dengan kulit mulusnya. Sementara itu, Tyler dan Danny masuk lewat pintu belakang karena dia tidak memiliki kartu undangan. Sasa sempat berkenalan dengan Hector Martinez, orang kepercayaan si Gustavo dalam gerakan Kolombia Baru. Tak hanya si Martinez, sang presiden Panama pun kepincut dengan mantan pacar saya ini yang langsung membawanya ke sebuah ruangan. Di saat bersamaan, Danny dan Tyler masuk menunjukkan kalau sistem pertahanan Panama sangatlah lemah. Untuk itu, Sasa mengajukan diri membantu menyelidiki kerentanan pada sistem keamanannya. Tapi sang presiden yang udah dipermalukan di hadapan para stafnya menolak permintaan Sasa tersebut. I'm asking that you reconsider our offer. Let us help you identify your vulnerability while we train your You detail. think that this... No, Miss Cooper. This trick of yours will convince me, so I cannot accept your help. Mereka pun akhirnya keluar, tapi tatapan si Martinez sangatlah mencurigakan. Kembali ke Florida, masyarakat Amerika kini sedang ikut merayakan hari jadi Napisil yang dibalut dengan atraksi dan juga hiburan dari grup Samroh asal Washington. Tom juga sangat senang karena Brooke juga menyempatkan diri hadir dalam acara tersebut. Yeah, that one too. Tak hanya itu, di hari spesial ini, Kara mengajak beberapa warga menaiki kapal yang syarat akan sejarah ini. Acara itu sendiri menyedot perhatian para wartawan dan tentu saja Tom Chandler Baok yang menjadi buruan mereka. Di tempat berbeda, si Octavio, orang yang membunuh anak muda tadi, masuk ke sebuah warnet. Lalu ketika FD itu dimasukkan dan mengotak-atik isinya, seluruh jaringan yang berada di pusat angkatan laut itu menjadi terganggu. Tak hanya di Florida, tim yang berada di Panama pun mengalami masalah setelah melihat berita Presiden Panama telah tewas. Kenapa jadi masalah? Karena mereka berempat dituduh sebagai pelakunya. Tak lama kemudian, si Marco memberitahu bahwa mereka telah menjadi musuh publik dan sedang dicari-cari oleh para aparat. Tak hanya di darat, gangguan satelit juga dialami oleh kapal Nathan James yang sedang berlayar membawa penumpang. Radar failing. Something is frying our Keanehan itu berubah menjadi sesuatu yang menakutkan setelah Mike dan Tom melihat gerombolan pesawat yang kedua sayapnya bersisikan senjata. God, no.
Garnet melaporkan bahwa sistem radar tidak berfungsi di seluruh pangkalan yang mengakibatkan sistem persenjataan mereka lumpuh total kecuali senjata manual. Kepanikan juga terjadi di kantor pusat, apalagi Kara melakukan panggilan darurat yang memberitahukan bahwa Nathan James juga tengah dalam bahaya. Nathan James, we're doing what we can. Get these people out of here. Kru Nathan James melaporkan bahwa mereka hanya bisa mengoperasikan senjata-senjata kecil saja, dan itu pun dapat dipergunakan dalam jarak yang sangat dekat. Naas bagi Kapten Garnet yang harus tewas saat akan memberikan amunisi. Begitupun dengan Dr. Rios yang tertembak saat akan menolong Garnet. Kapten Kara menyuruh si Mehmet agar tidak menampakkan diri di medan peperangan karena selain sistem persenjataan mereka terganggu, dia juga tak mau membahayakan nyawa para warga sipil yang sekarang berada di kapalnya. Dan Kara lebih memilih untuk menyiapkan peperangan yang akan datang selanjutnya. Meilan mendapat laporan kalau 2 kapal angkatan laut mereka telah karam dan entah beberapa ribu pasukan yang menjadi korbannya. Langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah memulihkan sistem satelit, lalu mencari tahu siapa orang yang meretas sistem mereka. Kita beralih ke Kolombia, di mana si Martinez melaporkan pada atasannya, yaitu si Gustavo, bahwa mereka sudah memporak-porandakan armada tempur Nepisil dan mereka hanya kehilangan 2 pesawat tempur saja. Ya, serangan mendadak terorganisir itu benar-benar membuat Amerika berduka karena kehilangan ribuan pasukan dan juga warga sipilnya. Sir, anything with an onboard computer was hacked. We'll get you all back to land as soon as possible. We're all in this together. Gator. Thank you. Si Marco datang-datang langsung memberitahu tim bahwa pangkalan Amerika di Florida telah diserang oleh pasukan si Gustavo dan menjadikan kematian Presiden Panama sebagai pemicu penyerangan itu. Yakin kalau semua ini sudah direncanakan. Meskipun khawatir dengan keselamatan istrinya, tapi menurut Danny, ini bukanlah waktu yang tepat untuk pulang ke Amerika. Yang terpenting sekarang, mereka sudah tahu siapa musuh mereka sebenarnya dan siap pergi ke Kolombia menjadi ujung tombak dalam pertempuran ini. Di markasnya, Gustavo memberikan ucapan selamat kepada para pejuangnya yang telah berhasil melumpuhkan Amerika. Tak hanya itu, dia juga melakukan siaran sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penyerangan kemarin. Mengklaim bahwa seluruh negara di bagian selatan kini bersatu menginginkan kejatuhan negara AS. Today marks the beginning. Colombia will no longer sit at the reward. For in the words of Simón Bolívar, Nation under God. and we are united to fight for that freedom. Al norte! Tersentak oleh pidatonya si Gustavo, Tom dan yang lainnya memutuskan untuk kembali ke medan tempur menggunakan kapal legend Nathan James yang saat ini masih mengapung di lautan. Karena khawatir terjadi apa-apa dengan sahabatnya, Kelsey lagi-lagi menelepon Alisa di saat jam kerja. Di saat bersamaan, Tom datang ke kantor mengatakan kalau kapal Nathan James tak akan memberi kabar sebelum keadaan benar-benar aman. Tom juga mengucapkan alhamdulillah karena tim yang berada di Panama kemungkinan besar masih selamat. Setelah Panama jatuh ke tangan Gustavo,
kini giliran Ekuador dan Costa Rica yang akan menjadi incaran mereka. Tentu saja itu akan menjadi alamat bahaya buat AS karena mereka bisa menyerang habis-habisan di wilayah perbatasan. Masalahnya, mereka tidak mengetahui kapan serangan susulan yang akan mereka hadapi. Tom meminta Jeter untuk memanggil salah satu muridnya bernama Swen karena terakhir kali dia pernah membuat makalah tentang cyber dan itu benar-benar terjadi hari ini. Di saat semua staf angkatan laut pesimis dengan keadaan sekarang, Tom justru percaya diri karena dia masih memiliki kapal Nathan James. Sebagai kapten kapal, Kara mengingatkan krunya yang sebagian besar masih baru tentang perjuangan orang-orang sebelum mereka. Gak peduli musuhnya siapa, situasinya seperti apa, mereka akan tetap bertempur, mengorbankan jiwa raga sampai titik darah penghabisan. Takbir! Sejenak kita menemui tim Delta yang kini akan dibawa si Marco ke Kolombia, bertemu dengan kelompok yang anti sekali dengan si Gustavo. Namanya Ujang Armando. Sementara itu, si Gustavo sedang melakukan pendekatan pada Dubes Meksiko agar si Dubes bersedia membujuk Presiden Meksiko untuk bergabung dengan aliansinya menghancurkan AS. ¿Eso no le parece justo? Yo le llevaré su solicitud. Pues sí. Por eso tiene que estar uno muy seguro que está eligiendo el equipo correcto. Dari langit Amerika, terlihat satelit-satelit mereka berjatuhan ke bumi, efek dari peretasan yang dilakukan oleh seseorang. Makanya kapal Nathan James pun tak bisa menggunakan radar secara maksimal dan sistem persenjataan mereka yang bisa dikatakan lumpuh total. Hanya bisa menyalakan sonar pasif dan senjata 5 inci saja, dan itu pun tak bisa digerakkan. So we're just gonna have to rely on our single ships. Sir, the computer virus knocked us. Some Eliran beacons are still out. CSC reports radar targeting and weapon systems. So we can't see or shoot. And the 5-inch can shoot, it just can't move. We're really all alone. Singkatnya, Tom menemui Swen yang sudah berada di kantor pusat, membenarkan apa yang dia tulis di makalahnya tentang bahayanya cyber bagi bangsa AS. Itu terbukti melumpuhkan armada perang mereka mulai dari pesawat, kapal, tank baja, bahkan angkot dan juga odong-odong mereka tidak bisa beroperasi. Untuk itu, dia meminta Swen untuk mencari tahu siapa kira-kira orang yang melakukan itu. Tiba di Kolombia, tim dihadang oleh kelompok bersenjata pimpinan Ujang Armando. Easy. Whoa. Tapi meskipun Marco sudah menjelaskan bahwa mereka ada di pihak yang sama, yakni memburu si Gustavo, tapi si Armando yang mukanya mirip Caca Handika ini tetap tidak mempercayainya, bahkan ingin menembak si Marco. Untungnya salah satu dari mereka merupakan rekan si Denny saat masih menjadi satpam yayasan dulu. Namanya Pablo. Sí. Pablo, this is Wolf. Pablo? Yeah, well, Paul Szymanski. Long, he's practically gone native. We work joint ops. Brazil, Colombia. Kembali ke kapal Nathan James yang menemukan kapal-kapal pengangkut milik Meksiko telah hancur lebur. Tak lama berselang, tim mendeteksi adanya rudal yang dilepaskan ke arah mereka. Untungnya, meskipun hanya bisa menggunakan senjata 5 inci, mereka tetap bisa mematahkan serangan itu. Helmsman, all ahead, flank 3. Swen mulai mencari tahu mengenai virus komputer yang kini sedang menyerang pertahanan AS menurut hukum Metcalfe. Sistem yang tadinya dirancang untuk melindungi, kini malah berbalik menyerang mereka. Yang sedang diselidiki Swen sekarang ini adalah kenapa virus itu bisa masuk ke dalam sistem. Sedangkan di hutan, mereka mendengar kabar kalau Gustavo berencana akan membawa 40.000 pasukan dari berbagai aliansi menyeberang ke Meksiko menggunakan jembatan yang baru selesai mereka bangun. Tiba di kamp pengungsian, Marco pamit pada Sasa, dia harus kembali ke Panama karena dia tidak bisa meninggalkan keluarganya. Nah, karena musuh tahunya armada kapal Amerika sudah pada musnah, Mike dan Kara merancang strategi
agar mereka tetap terlihat banyak oleh kapal musuh. Caranya dengan melempar misil dan rubber duck di beberapa titik secara manual. Menunggu kapal korvet itu memakan umpannya agar tim bisa menyerang mereka dengan senjata 5 inci. Right into Eddie. Our one ship becomes two. Right here! The duck's in position. Corvette's radar hits a slick 49. Our fleet chases the lonely Corvette here. Eddie is in position. Dan karena lumpuhnya sistem radar target, Mike sengaja membuat garis bidik manual di depan kaca. Di kantor pusat, Tom dan yang lainnya membahas tentang terminal minyak terbesar di Meksiko bernama Costa Hirviendo yang pasti akan menjadi target si Gestapo selanjutnya. Jenderal Kincaid mengaku tidak setuju jika Tom harus mengirim pasukan melindungi tempat itu karena pasukan yang tersisa akan sangat dibutuhkan untuk melindungi perbatasan. Tom menjelaskan jika terminal minyak itu sampai jatuh ke tangan si Gestapo, maka Meksiko akan runtuh dan mereka akan mudah menyerang AS di perbatasan. Untuk itu, Tom berniat mengirim kapal Nathan James ke Teluk sambil meminta bantuan tentara sekutu. Beralih ke kamp pengungsian, Pablo yang berdomisili asli Amerika ini mengaku akan segera pensiun dan misi menghancurkan jembatan ini adalah misi terakhirnya sebagai militer. Setelah itu dia akan pulang, sekalian mengajak Danny dan yang lainnya jika mereka juga berniat akan pulang. Masalahnya, saat Danny masuk ke kamp si Sasa, Blow the bridge up. She's alive! Let's move! Hey, I need to Pablo! I'm having a fucking gun! Hey! I'm not leaving you! sial bagi Danny dan Pablo yang harus tertangkap pihak musuh. Mereka semua ditawan lalu dipaksa untuk memberitahu di mana pemimpin mereka, Ujang Armando, berada. Karena tak ada yang mau ngaku, mereka pun terpaksa dieksekusi satu persatu, termasuk si Pablo. Prefería ver los muertos. Where is Armando? Sementara itu, kapal korvet yang selama ini mengincar Nathan James akhirnya terpancing untuk mendekat. Tapi tembakan yang dilepaskan Nathan James tidak heras, bahkan terlalu loyo. Kapal korvet itu lalu membalas serangan dengan menurunkan misil, tapi tim berhasil mencegatnya. Balik ke hutan, Danny hampir saja menjadi sasaran berikutnya, tapi untung Sasa dan Armando datang di saat yang tepat. Jual beli serangan masih terjadi di atas lautan, dan berkat jempol dari Mike, tim akhirnya berhasil menembakkan senjatanya dengan tepat. Aim in front of him, sir. Left rudder 4 degrees. I'm there. Now! Nation, the ship is breaking apart. Target destroyed, ma'am. Di lain sisi, dubes Meksiko untuk Kolombia terpaksa dibunuh karena dia tidak berhasil membujuk presidennya agar mau beraliansi dengan mereka. Gestapo menarik simpati para pengikutnya dengan cara membagikan bola pada anak-anak kecil dan juga sejumlah uang kepada warganya. Buset, mau aja dikibulin ya. Lagian hidup di hutan, mana ada Indomaret? Buat apa uang coba? Ujang Armando berniat menunda misi mereka menghancurkan jembatan karena pasukan dan bahan peledaknya semakin berkurang. Jelas dong, Danny menolak, karena kalau mereka terlambat menghancurkan jembatan, maka pertempuran ini akan selesai. Dan dia tidak mau itu terjadi, apalagi setelah melihat perjuangan Pablo yang rela mati demi misi ini.
Karena sistem satelit yang belum pulih, Mike berniat memberi kode melalui sebuah buku yang berjudul Moby Dick. Dan setelah ditelusuri, isi dari kode buku tersebut artinya Fit for a fight. We'll be in touch. karena udah beberapa hari tak mendengar kabar tentang kapal korvetnya, Gustavo memerintahkan Martinez agar melakukan pencarian secara luas untuk menemukannya. Dia juga sudah gak sabar ingin cepat-cepat menguasai terminal minyak itu dengan cara mengirim pasukan ke Meksiko melalui jembatan yang sudah dia buat. Di kantor, Swen menemukan adanya 2 virus bernama Attack yang berhasil merusak seluruh keamanan militer Amerika. Sedangkan di acara rapat para jenderal, Tom mengakui kalau mereka hanya menempatkan 1 kapal saja di dekat terminal minyak, maka itu akan sulit mereka menangkan. Untuk itu, Tom akan mengajak Meksiko dan Kuba untuk bergabung membuka pikiran mereka meskipun kedua negara tersebut sedang terlibat konflik. Dan Tom berencana akan memimpin sendiri perundingan mengundang perwakilan dari kedua negara tersebut di atas kapal Nathan James. Artinya, kemungkinan besar Tom akan kembali ke kapal Legend itu dan memimpin langsung pertempuran. Kita ke hutan, niat tim Delta menghancurkan jembatan memang bukan isapan jempol belaka. Itu diperlihatkan dengan mempersiapkan samtek atau bahan peledak seberat 12 kg yang akan dicampur dengan tepung terigu. Aduh, anjing, kayak yang mau buat cimol aja. We come here tonight. Head out at dawn. Kapal Nathan James mendeteksi ada objek yang mendekati mereka. Tapi santai aja, gak usah takut, karena itu adalah Tom yang akan segera mendarat ke kapal menggunakan helikopter jadul zaman Majapahit. Mike! Call sign Brawler. This is my co-pilot, Slider, and that's... So she's a fighter. Tom langsung mengajak pihak Meksiko dan Kuba untuk berdiplomasi, tapi kedua kubu masih nyempetin diri saling ejek. Cierratero. Vete pa'l carajo. Di dalam ruangan, Tom mengingatkan pihak Meksiko bahwa sebagian wilayahnya ada yang menginginkan kemerdekaan. Dan Gustavo bisa memanfaatkan wilayah tersebut untuk menaklukkan Meksiko. Begitupun kepada pihak Kuba, mengingatkan kalau Kuba sedang mengalami krisis bahan bakar dan bisa dipastikan akan kewalahan jika suatu waktu dapat serangan dari musuh. Makanya Tom mengajak mereka untuk bersatu agar sama-sama bisa menumbangkan Kolombia baru. Apalagi mereka dapat kabar dari Burke kalau Costa Rica telah jatuh ke tangan Gustavo dan kali ini dia sedang melakukan konferensi pers kemenangannya melalui siaran radio. Ya, karena negara mereka gak mau bernasib sama seperti Costa Rica, kedua kubu pun berjanji akan mempertimbangkan ajakan Tom untuk bergabung. Beralih ke tim Delta setelah melihat penopang jembatan yang begitu tebal dan kokoh, tim jadi tidak yakin kalau bahan peledak yang dia bawa bisa menghancurkan jembatan tersebut. Namun Sasa punya ide, dia akan memanfaatkan Kolonel Perez, orang yang telah membunuh Pablo, sebagai umpan. Agar Candy dan Tyler bisa memanfaatkan mobil bermuatan bensin itu untuk menghancurkan jembatannya. Di ruang dapur, perwakilan kedua negara ini kembali berseteru gara-gara berebut kangkung dan juga perkedel. Disgrace to the uniform! Esos son tus animales. Outside! You and your men are gonna cut this shit out. You're gonna escort them to the wardroom. Move! Tom kembali memanggil kedua kubu, menyadarkan bahwa masalah yang mereka hadapi di depan lebih penting daripada apapun. I understand. We can work out our dispute after the fight is over. Sementara itu, sang presiden yang baru tidak menyetujui ide-ide Tom dalam menjalankan misinya pergi ke Teluk mengamankan terminal minyak. Apalagi dia hanya mengandalkan sebuah buku berjudul Moby Dick. Hal itu membuat Meylan kecewa, mengancam akan mengundurkan diri saat ini juga. Langkah Meylan itu rupanya diikuti oleh para jenderal lain yang membuat presiden tidak bisa berkata apa-apa lagi selain terpaksa menyetujuinya. Now let's save that goddamn...
Bujang Armando beserta satu anak buahnya berpura-pura menjadi tentara Kolombia agar dapat menghentikan mobil yang membawa si Perez. Setelah mobil pindah tangan, barulah Sasha dan Danny muncul mengamankan Kolonel Haramjadah ini. Setelah setuju bergabung dengan Amerika, Kuba dan Meksiko akan ditempatkan di arah lokasi yang berlawanan. Kuba menjaga perbatasan sebelah barat, sedangkan Meksiko di sebelah timur. Sasha menyuruh si Perez melapor ke wakil komandannya agar memindahkan pasukannya 10 km ke arah utara jembatan dengan alasan adanya pemberontak yang menyerang. Karena si Perez gak mau melakukannya, Danny dengan senang hati menikam tangannya. Start talking, Lefty. Di saat yang sama, Tyler dan Candy masuk ke kolong truk bahan bakar memasang alat peledak. Armed. Ketika mendekati areal jembatan, mobil yang membawa si Perez itu kembali dihentikan karena harus melakukan pemeriksaan. Pero tengo que ver el vehículo. Hay muchos rebeldes por aquí. Tapi ketika pemeriksaan beres, si Perez malah terdengar berteriak yang memicu baku tembak di area sekitar. Mendengar laporan adanya pemberontak di dekat mereka, membuat wakil komandan yang tadi dihubungi oleh si Perez merasa dijebak. Menyuruh anak buahnya agar cepat-cepat melintasi jembatan. Saat sedang melakukan rapat, Tom tiba-tiba keluar, merasa ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Dan benar saja, navigator memberitahu adanya 3-4 pesawat yang siap menyerang mereka. Perwakilan Meksiko dan Kuba meminta Tom agar melibatkan mereka dalam peperangan ini, dan Tom sangat menyetujuinya. Bring all cars. Securing all active sonar. Sama halnya dengan di hutan yang masih terjadi peperangan antara tim Delta dengan pasukan musuh. La próxima. Hurrying would be good now. It's no good. They're staying in our cutouts. Helikopter jadul akhirnya diterbangkan karena Nathan James hanya bisa menembak dengan jarak dekat saja. Come on, baby. Let's get behind missiles. Arming now. Stinger, they're coming. Gang, we got one. 7-10 split. Nice shooting. Damn it. Brother, you alright? Danny dan Sasha terus mengajar si Perez yang berhasil lolos dan kini sedang berlari ke arah pasukannya di atas jembatan. Di saat bersamaan, Tyler dan Candy lompat dari mobil dengan peledak yang sudah diaktifkan. Naas bagi si Perez yang disangka anak buahnya sebagai pemberontak dan harus tewas bersama mobil yang meledakkan jembatan. Madre mía, el coronel. Kini giliran Tom melakukan siaran terbuka yang ditujukan buat si Gestapo, mengklaim bahwa dia sudah menghancurkan 3 pesawat tempurnya bersama Meksiko dan juga Kuba. Siaran itu didengar juga oleh tim Delta dan pasukan si Armando yang membuat mereka sangat gembira, apalagi Tom
kali ini menantang si Gestapo untuk berperang melawan Nathan James. Nah, di saat semua orang senang mendengar keberhasilan Tom, sang presiden justru biasa-biasa aja dan menganggap kalau ini pasti sebuah keberuntungan saja. Kita beralih ke kubu si Gestapo, di mana kekasihnya yang merupakan seorang dukun ini meramalkan kalau Tom akan mendatangi dirinya. Ese es un futuro. Tom Chandler te hizo quedar en ridículo. Él viene por ti. Tú peleas en un solo frente, el de Nathan James. Esa es tu guerra. Ese es tu único enemigo ahora. ¿Está bien, Conchita? Tewasnya 3 pesawat dan hancurnya jembatan membuat Gestapo menjadikan Martinez sasaran kemarahannya. Dia ingin 4 armada perangnya fokus kepada kapal Nathan James saja. Sedangkan mereka membahas strategi selanjutnya kalau ada serangan susulan yang akan diberikan oleh si Gestapo. Meksiko dan Kuba akan sama-sama mengeluarkan armada perangnya dan yang paling penting, mereka kini sudah pada akur. I only wish Cuba could provide more support. We are grateful for their... Estamos unidos, hermano. Di tempat lain, Armando dan pasukannya membantu tim Delta menemukan landasan udara agar mereka bisa pulang ke Amerika. Armando berterima kasih pada tim karena berkat mereka, dia dan pasukannya jadi lebih percaya diri dalam menghadapi musuh. Sejenak kita ke si Alisa dan Kelsey, saya baru tahu kalau di antara mereka tuh bukan sekedar sahabat biasa, melainkan lebih dari itu. Anjing, lesbong. Setelah perwakilan Meksiko dan Kuba kembali ke kapalnya masing-masing, Tom dan Mike mengakui kalau dia sudah gak sabar menantikan perang dengan si Gestapo. Radar mendeteksi adanya beberapa kapal perang yang mendekati wilayah Meksiko, dan Tom memberitahu Laksamana Aguilar untuk bersiap-siap dengan itu. Karena Meksiko sudah menjadi sekutu, kantor pusat akan mengirim bantuan militer sebanyak 900 prajurit plus satpam yayasan 1.000 orang untuk membantu Meksiko mengamankan terminal bahan bakarnya. 1 dari 3 kapal yang mendekati perairan Meksiko terdeteksi hancur setelah terjebak dalam ranjau yang sudah dipersiapkan, dan Tom meminta Laksamana Aguilar untuk menyiapkan torpedonya menyerang 2 kapal yang tersisa. Martinez yang sudah sadar bahwa pastinya wilayah Meksiko sudah dipasangi ranjau laut, meminta izin Gestapo agar peperangan ini dijalankan dengan caranya sendiri. Dia akan memperluas sekutunya agar bisa mengetahui lokasi ranjau-ranjau itu dipasang. Para unir el continente. Entonces, apretamos a Tom. Fine. We'll do it your way. Tiba di sebuah desa, tim Delta yang sedang melakukan perjalanan tiba-tiba mendapat serangan. Bahkan Tyler harus terkena ranjau darat yang membuat kakinya mengalami luka bakar yang sangat parah. His tourniquet is gone! Take mine! Don't look. I'm not gonna make it. We're gonna be fine, but did I make it? It's all good. Come on, man. We make it out. Kembali ke Nathan James, mereka mendapat kabar kalau armada Meksiko saat ini sedang diserang. Bahkan, misil-misil itu juga kini diarahkan pada kapal Nathan James. Tim berhasil menangkis beberapa di antaranya, meskipun 1 misil mengenai badan kapal. Suez Eye. Away the flying squad. Batteries released. Port side. That's it, sir. They're turning away. Operating under their own power. G, fuel pressure at 10. We've lost fuel pressure. Starboard side. 1 ounce. Sorry, ma'am. Can't say yet. Cuba's prepared to engage.
Tim Delta singgah di sebuah klinik karena Tyler membutuhkan perawatan. Dokter klinik itu keluar sambil menodongkan pistol, dikira mereka adalah bagian dari kelompok Kolombia baru. Untungnya Sasha bisa menjelaskan dan akhirnya diizinkan masuk. Di saat semua kru memperbaiki kerusakan kapal, Tom coba menghubungi Puentes, yaitu pihak Kuba, tapi mereka sama sekali tak merespon panggilannya. Membuat Tom berpikir antara tewas atau Kuba telah mengkhianatinya. Beralih ke Swen yang mulai menemukan petunjuk bahwa virus itu masuk melalui kartu akses masuk mereka. Tepatnya 2 hari sebelum serangan dimulai pada pukul 14.16 siang. Karena ternyata kartu akses masuk mereka itu terhubung dengan Bluetooth ponsel menyelundupkan virus sebelum virus-virus itu menyebar ke dalam sistem. Jelas dong Alisa terkejut, segera mengambil ponselnya lalu masuk ke dalam mobil sambil membayangkan ketika dia melakukan panggilan telepon dengan Kelsey melewati metal detector. Dan itu terjadi pada pukul 14.16 persis dengan apa yang dikatakan oleh Swen. Ketika dokter sedang merawat Tyler, pasukan si Gustavo memaksa masuk ke klinik, mengambil paksa semua peralatan medis beserta obat-obatan. Salah satu tentara ini memaksa si dokter agar bersumpah setia kepada Kolombia baru sambil mengancam akan membunuhnya jika tidak mau. Tapi si dokter tetap menolak karena jelas-jelas dia adalah orang Panama. Balik mengancam jika dia mati, maka tak akan ada lagi dokter yang akan merawat dirinya dan juga tentara lain jika suatu saat mereka terluka. Tarde o temprano tendrá que elegir cada uno su ladito. Setelah tentara itu pada pergi, si dokter memberikan obat antibiotik pada Tyler karena mereka harus buru-buru pergi ke landasan udara. Balik lagi ke kapal Nathan James di mana mereka lagi-lagi terkena tembakan musuh. Okay. Bridge, we need all engines. Connecting now, sir. Mereka coba menaikkan daya baterai lalu menghidupkan kembali semua sistem agar dapat melakukan serangan balasan. Tapi lagi-lagi malah mereka yang kena. Membuat bagian depan kapal rusak parah dan belasan kru kapal terluka, bahkan di antaranya ada yang tewas. Tom yang emosi karena kapal yang menembak mereka itu lari ke arah Kuba, meminta Kara untuk terus mengejar kapal tersebut. Tapi Kara menolak karena selain kapal sedang rusak, persediaan senjata dan bahan bakar mereka pun tidak akan cukup untuk melakukannya. Tom benar-benar tidak menyangka kalau Kuba bisa mengkhianati mereka. Apalagi Burke datang membawa kabar kalau Guatemala telah bergabung dengan Gustavo dan kini sudah menguasai terminal minyak yang ada di Meksiko. Tapi apapun itu, Tom benar-benar minta maaf pada Kara karena tadi dia terlalu berambisi. Dan mengakui kalau keputusan Kara membalikan kapal adalah keputusan yang tepat. Martinez melaporkan bahwa pasukannya telah berhasil merusak kapal Nathan James. Meskipun Tom belum tewas, tapi setidaknya dia berhasil memukul mundur Tom dan teluk itu kini telah jatuh ke tangan mereka. Hanya saja Gustavo tetap tidak merasa senang, membuat Martinez kecewa karena usahanya tidak dihargai sedikit pun oleh Gustavo. Sementara itu, tim Delta akhirnya berhasil tiba di lokasi penjemputan. Setelah 3 kali lebaran, mereka gak pulang-pulang ke kampung halaman. Sedangkan Alisa menyusul Kelsey ke rumahnya karena dia ingin Kelsey menjelaskan semuanya di kantor. Takut jika dirinya dan Kelsey dituduh sebagai mata-mata musuh. Namun ketika Kelsey menolak lalu mengagung-agungkan nama Gustavo, Alisa sadar bahwa selama ini Kelsey hanya memanfaatkannya. Di kantor, Swen akhirnya bisa memastikan kalau kartu akses yang diretas itu benar-benar milik Alisa.
lalu segera meneleponnya. Masalahnya, HP yang berdering itu kini diperebutkan oleh Alisa dan juga Kelsey. Hingga naas bagi Alisa yang harus tewas di tangan kekasihnya sendiri. Alicia, where are you? Ya, di episode kelima ini saya belum tahu apa yang terjadi sebelumnya karena tiba-tiba saja tim Cobra sudah berada di sebuah gudang di Jamaika menghindari baku tembak yang terjadi antara pasukan Jamaika dengan Gestapo. You copy. Verify position. Over. HVT, no one saw this coming. We don't get up. How the hell did Gustavo know we were here? He came to invade. Nah, sebelum lanjut, kita mundur dulu ke 2 hari sebelum tim Cobra pergi ke Jamaika. Jadi sebelumnya, Presiden beserta seluruh jenderalnya memberikan konferensi pers terkait mundurnya kapal Nathan James dari medan tempur. Masing-masing jenderal hampir semuanya memberikan jawaban yang hampir sama, yakni mereka akan kembali ke medan tempur dengan kekuatan yang lebih besar. Setelah itu, Tom melihat-lihat kapal Nathan James yang sedang diperbaiki sambil menemui Swen, menaruh harapan kepadanya agar dia dapat menemukan Kelsey, orang yang telah membunuh Alisa dan juga merusak sistem jaringan satelit mereka. Sambil menunggu kapal diperbaiki, para prajurit diberi jatah libur dan dipersilahkan untuk berkumpul dahulu dengan keluarga masing-masing. Danny dan Kara pergi ke alun-alun mengajak main putranya sambil sesekali Kara menyelidiki latar belakang si Kelsey, orang yang telah membunuh Alisa dan merupakan salah satu anteknya si Gestapo. Namun Frankie, anaknya, tiba-tiba mencabut pisau yang ada di pinggang ayahnya. Frankie! Membuat anaknya sangat ketakutan. Yah, sebagai papa muda yang kenyang dengan situasi militer, emosi Danny masih susah untuk dikontrol. Lebih parah lagi, Tom, yang ketika pulang ke rumah mendapat protes dari anak-anaknya karena selama ini ayahnya hanya mementingkan perang daripada anak-anaknya. Place to say anything. How am I suddenly a stranger in my own home? Everything is this mission for you. You are unbelievable. I'm gonna eat the ketchup. I came home from work to see you. I'm trying to be here for you. I need a bandage. Sedangkan si cantik Candy setia membantu Tyler memulihkan kaki dan urat pangentotnya yang beberapa waktu lalu sempat terkena ledakan. Sementara itu, para pria jomblo yang tidak memiliki keluarga pergi ke sebuah acara donasi, meminta sumbangan untuk kepentingan perang kepada para bos-bos selempak dan bos-bos cangcut yang kebetulan kebanyakan janda tua. Gak apa-apalah, yang penting banyak duit ya. When are we? Smile and be who they want you to be. It's such an honor to meet a true... Of course. Namun, dari sekian banyak wanita yang ada di sana, mungkin hanya wanita bernama Annie inilah satu-satunya wanita yang menarik perhatian Miller. Selain masih muda, dia juga merupakan orang kaya, si Cutler. Annie berterima kasih pada Miller karena Miller beserta rombongan kapalnya telah berhasil menyelamatkan dunia dari wabah mematikan itu. Dan nampaknya cinta si Miller tak akan bertepuk sebelah tangan. Asoy boy. Ya, setelah menyadari kesalahannya, Danny membuatkan putranya mainan sambil menjelaskan bahwa pisau sangat berguna bagi siapapun dan anaknya boleh memilikinya asalkan dia sudah besar. Wow. I'm getting the bad guys, Daddy. Begitupun dengan Tom dan Sasha yang akhirnya dapat menjelaskan kepada anak-anaknya bahwa seorang prajurit terkadang harus lebih mementingkan tugas negara daripada keluarga. Untungnya anak-anaknya pun ngerti meskipun asli berharap ayahnya akan segera mendapatkan kedamaian. I want you to stay safe too, Dad. I want you to find peace. Nah, setelah masalah keluarga selesai, kini mereka fokus untuk memburu Dr. Montano, ahli strategi perang yang dimiliki oleh Gestapo, yang konon menurut intel mereka sedang berada di Jamaika. I'll lead the team myself. That'll buy us time.
We can break this stalemate with Grand Colombia. Give us the room. Tom lalu menemui anak buahnya yang sedang minum tuak dan mengajak mereka untuk pergi ke Jamaika menangkap Dr. Montano. Tapi sebelum pergi, ada baiknya mereka abok dulu. It's funny how I know it well that you're so close to me. Singkatnya, Tom berhasil menangkap Dr. Montano lalu membawanya ke gudang itu. Awalnya, tim Vulture memberitahu tim Cobra bahwa mereka hanya punya waktu kurang lebih 40 menit untuk mengeluarkan Dr. Montano agar bisa sampai ke tempat penjemputan. We got 40 minutes to get him moving. Last if the Jamaicans can. And I'm not saying anything. We got things to talk about. Tapi tak lama kemudian, tim Vulture menelepon kembali memberitahu bahwa mereka mengalami penyerangan dari pihak musuh. Montano. We're gonna have to carry him out. Fever's down, but he's out cold. Coming in from the west. I recommend this route to Pegasus, we're 10 minutes out, over. Contacts approaching our pip. Green Fob, Haiti. This is Vulture requesting emergency extract from... Kepanikan itu coba dimanfaatkan Dr. Montano untuk mengambil senjata. Miller coba menghentikannya, meskipun selongsong peluru itu sedikit mengenai leher Burke. Untungnya, tim dengan cepat memberikan pertolongan hingga Burke masih bisa selamat. Dr. Montano mengaku bahwa dia tidak bekerja untuk Gestapo, melainkan untuk orang-orang Latin agar tidak bergantung pada Amerika. Awalnya, dia setuju membantu Gestapo karena dia berjanji akan membawa perubahan buat bangsa-bangsa Latin. Tapi setelah tahu kalau dia memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri, Montano langsung memutuskan untuk kabur ke Jamaika dan akhirnya ditangkap oleh Tom. America is a continent, not a country, Admiral. Learn that. Gustavo is not a revolutionary. I did not say I support Gustavo. Mendengar hal itu, Tom membujuk Montano agar mau bekerja sama menghancurkan Gestapo, orang yang menjadi biang kekacauan di benua Amerika. Montano pun akhirnya menyetujuinya, memberikan sebuah flash disk yang berisi rencana-rencana yang akan dilakukan oleh si Gestapo. Masalahnya, tak lama kemudian Miller dan Tyler memberi kabar bahwa pasukan musuh sudah dekat dengan mereka. Hey, they're here. Wolf Green on the door. Miller with Burke. Come here, buddy. It's okay. Rhubarb! Move it! Dan dalam peperangan itu, Montana harus tewas, tapi untungnya dia sudah terlebih dahulu menyerahkan flash disk itu kepada Tom. Singkat cerita, flash disk pemberian Montano itu dibuka di kantor pusat, dan salah satunya menjelaskan bahwa di Kuba ada sebuah kelompok pemberontak yang anti dengan si Gestapo. Jenderal Anita masih ragu dengan isi flash disk tersebut. Siapa tahu Montano hanya ingin menjebak mereka. Tapi Tom tidak setuju dengan Anita, yakin kalau Montano dengan sukarela memberikan flash disk itu. Dan jika isi flash disk itu benar, maka tempat pemberontak itu bisa mereka manfaatkan sebagai markas untuk menguasai Kuba, kemudian mengalahkan Kolombia. Gestapo membariskan orang-orang, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, bahkan nini-nini, tak segan-segan mengeksekusi mereka satu persatu yang dianggap telah melakukan pengkhianatan. Itu dia lakukan untuk menunjukkan kekuasaan, kekejaman, serta peringatan bagi siapapun yang berani mengkhianati dirinya. Mirisnya hal itu dia lakukan di hadapan anaknya sendiri.
Tienen que morir todos. Hasta los niños. Esos no son niños. Esos son animales. Son traidores. ¡Dispara! Di pihak lain, Presiden masih mempertanyakan keputusan Tom yang ingin berangkat ke Kuba dan membagikan senjata beratnya pada pemberontak Kuba secara cuma-cuma. Karena dia takut pemberontak yang berjumlah 500 sampai 5.000 orang itu malah akan menembaki mereka saat tiba nanti. 3 Jenderal Nathan James ini memang tidak yakin 100%, tapi menurut mereka ini adalah kesempatan yang baik untuk dimanfaatkan. But you trusted Admiral. Gustavo's preoccupied with shoring up support from his men. Please continue, Admiral. Thank you, sir. Seorang wartawan muda bertanya pada Gustavo kenapa dia masih tinggal di tempat terpencil seperti ini, padahal Gustavo udah beberapa kali mengklaim bahwa dia sudah mengalahkan AS. Apakah dia takut AS akan menemukannya? Dia menjawab tidak. Dia sengaja tinggal di hutan biar irit duit, karena kalau di kota, jangankan belanja, ngompol aja harus bayar. Di kantor, Mike bertanya tentang kasus Kelsey pada Swen. Swen menjawab dia belum menemukan posisinya karena selama ini Kelsey masih belum mengaktifkan HP-nya. Kelsey sendiri kini hidupnya sangat kacau, bahkan untuk membeli makanan saja dia tidak mampu dan terpaksa harus mencuri. Kakaknya bernama Ellie menyarankan agar Kelsey menyerahkan diri saja demi anaknya yang masih kecil, dan tentunya Ellie merasa gak nyaman karena hampir setiap hari rumahnya selalu digeledah oleh petugas. I know what I did. God knows I deserve it. You're basically the most important human being on the planet. You're not trash. Cut a deal, it won't be so bad. Gonna get you a good deal. Setelah libur 3 bulan karena perbaikan, kapal Nathan James akhirnya mulai beroperasi kembali. Roger that. CIC bridge. TAO. Testing is complete. It's good to be back, ma'am. Glad to hear it. That channel is encrypted and secure. Nathan James, we hear you loud and clear. Sedangkan Tom akan mengawal langsung 2 tim pasukan darat yang akan berangkat menuju Kuba. Keretakan mulai terjadi antara Gustavo dan Martinez. Martinez tidak begitu senang setelah Gustavo memanfaatkan pasukannya untuk mengeksekusi warga desa. Karena menurutnya pasukannya tidak dilatih untuk itu, melainkan untuk bertempur di medan perang. Dia juga tidak senang karena Gustavo terlalu memuji Octavio, mengingat dia tidak pernah menerima pujian seperti itu. Walaupun dia berhasil memukul mundur kapal Nathan James dari teluk. Mucho cuidado. Yo, el que te ofreció hospitalidad. Estamos perdiendo la guerra, Héctor. Saat pesawat militer itu hampir mendekati wilayah Kuba, Swen langsung meretas satelit negara itu agar pesawat tim tidak terdeteksi oleh radar musuh. Hi. 31 Navy Spear. Keep us blind. 15 knots. Deploy chutes. Lima team, stand by. 2 minutes. Tak tanggung-tanggung, mereka juga menerjunkan ratusan senjata untuk dibagikan kepada pemberontak Kuba. Namun hal tak diduga terjadi setelah tiba-tiba sebuah rudal menghantam pesawat yang di dalamnya masih ada Kapten Tom. Semua orang tentu saja panik, apakah Tom masih bisa menyelamatkan diri dari situasi sulit seperti ini? Liberty One is hit and going down. Sasa benar-benar merasa lemas saat dikonfirmasi bahwa Tom dan marinir lain nasibnya belum diketahui. Situasi semakin rumit setelah senjata yang mereka terjunkan melenceng jauh dari tempat yang mereka perkirakan. Namun apapun itu, mereka harus segera bergerak mencari pasokan senjata itu terlebih dahulu
jangan sampai senjata-senjata tersebut jatuh ke tangan orang yang salah. Lagian, kalau mereka lama-lama tinggal di sini, pasti akan segera ketahuan pihak musuh. Our team and no firepower. We can't risk letting those weapons fall into the room. They know we're here, so we have to move fast. Mission hasn't changed. We are proceeding feet dry in search of weapon supply. Copy all. Untuk mempercepat pencarian puing-puing pesawat, Kara akan mengirim helikopter menyisir tempat-tempat yang diperkirakan menjadi jatuhnya pesawat. Ya, sebagai aktor utama dalam film ini, tentunya Tom Chandler Baok mendapat perlindungan khusus dari sang sutradara. Hingga dia masih selamat meskipun perutnya mengalami luka robek. Sementara itu, tim gabungan terus bergerak mencari pasokan senjata yang terdeteksi mendarat di tempat militer Kuba. Balik lagi ke si Tom yang menyalakan api, tapi bukan untuk membakar ubi, melainkan membakar batu untuk mengeringkan lukanya. Saat melakukan pencarian, helikopter sama sekali tak menemukan ada tanda-tanda kehidupan di puing-puing kapal itu. Hanya saja helikopter menemukan adanya sinyal seperti sebuah kapal. Mailan yakin kalau kapal itulah yang melakukan penembakan dan sama sekali tak ada kesalahan dari satelit. Artinya Swen bisa bernapas lega karena dia sudah melakukan tugasnya dengan benar. Gustavo kembali melakukan hal di luar batas. Dia membawa salah satu prajurit si Martinez yang dianggap telah berkhianat. Jelas dong Martinez tersinggung, segera mendatangi Gustavo. Namun Martinez seakan terhipnotis dengan kata-kata Gustavo yang membuatnya gak jadi marah. Héctor. ¿Tú? Tú eres mi amigo de más confianza. Mi hermano, el que haría lo que sea para protegerme. Tim darat akhirnya menemukan pasokan senjata itu yang bergelantung di atas barak. Sedangkan Tom menyandra salah satu anggota pemberontak agar mengantarnya ke markas pusat. Kejutan terjadi karena pimpinan pemberontak itu adalah Puentes, orang yang dianggap Tom telah berkhianat. We have a lot to discuss. Admiral? Beralih ke kapal Nathan James yang mendeteksi keberadaan musuh sudah tak jauh dengan mereka. Namun ketika mereka bersiap untuk menembak, kapal itu tiba-tiba saja menghilang dari radar. Alah, buah-buah kapal curiga. Sementara itu tim darat yang berhasil menurunkan pasokan senjatanya tiba-tiba kepergok musuh hingga harus saling baku tembak. Tim yang sudah terdesak karena berada di sarang musuh langsung berlindung di balik pintu dan meminta helikopter untuk segera melakukan penjemputan. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar. Dan benar saja, itu adalah Tom yang datang dengan pasukan pemberontak. Senjata-senjata itu akhirnya bisa didistribusikan ke pihak yang tepat dan mereka siap bekerja sama meruntuhkan si kampret Gustavo. Untuk kesekian kalinya, Martinez mengalah pada Gustavo. Dia bersedia menjadi komando eksekusi meskipun hal itu bertentangan dengan hati nuraninya. Sejenak kita menemui si Kelsey yang mendengar ada pesan masuk di HP-nya. Kelsey pun langsung membukanya, gak sadar kalau itu adalah umpan dari Swen. Di waktu yang sama, tim darat beserta para pejuang terlibat bentrok dengan pasukan Kuba di Havana.
Tom mengatakan sudah 2 hari mereka berada di Kuba, namun sama sekali belum ada kemajuan, malah semakin banyak kehilangan pasukan. Target terdekat sekarang mereka adalah Salazar, presiden Kuba yang merupakan sekutu Gestapo yang diyakini berada di kamp pertempuran tadi. Makanya, pantas saja jika tempat tersebut dijaga ketat oleh para pasukan. Kembali ke si Kelsey yang didatangi oleh seseorang, dan itu adalah Octavio yang ternyata merupakan kekasihnya. Kelsey menagih janji Octavio yang akan membawanya ke Kolombia setelah tugasnya meretas satelit Amerika berhasil. Octavio memang mengiyakannya, tapi katanya dia masih punya satu tugas lagi untuk Kelsey. Octavio ternyata tak datang sendirian, tapi juga dengan teman-temannya sesama teroris. Untuk merebut hati Kelsey, si Octavio sengaja memberikan sebuah cincin agar Kelsey lebih lope dan makin percaya kepadanya. Maylan melapor pada presiden bahwa Salazar kemungkinan besar berada di Camp X, berharap tim segera menangkapnya karena kalau Salazar dapat ditaklukkan, maka Kubanya si Gestapo akan runtuh. Sementara itu kapal Nathan James melancarkan serangan misil membantu tim darat yang kini sedang berada di Kuba. Tom meminta Kara agar mengarahkan kapalnya ke Havana karena dia sangat membutuhkan bantuannya. Seorang bocah bernama Guillermo mengaku tahu jalan masuk menuju Camp X. Awalnya sang ayah keberatan karena takut terjadi apa-apa dengan putranya. Tapi setelah Tom berkata kalau dia ingin perang ini cepat selesai dan negaranya gak jatuh ke tangan musuh, maka biarkanlah anaknya membantu mereka. Alhasil anak itu pun memberitahu bahwa di dalam gereja tua ada sebuah terowongan yang akan mengantarkan Tom ke arah gudang itu. Berkat informasi yang diberikan Guillermo, tim pun bersiap untuk segera ke tempat tersebut. Gracias, Guillermo. Di tempat berbeda, Mike menginterogasi Ellie setelah HP Kelsey terlacak Swen ada di rumahnya. Ellie mengaku tidak tahu apa yang terjadi dengan pikiran adiknya karena setelah Kelsey mengenal Octavio, kelakuannya jadi berubah drastis. Bahkan sekarang, adiknya tersebut telah membawa kabur mobilnya. Kembali ke tim yang sudah tiba di sebuah gereja tua, lalu masuk ke sebuah terowongan untuk melihat situasi yang ada di camp itu. Selain melihat prajurit yang sedang berlatih, dia juga melihat ada 2 camp di sana, termasuk 2 mobil mewah yang nongkrong di depannya. Membuat Tom yakin kalau Salazar benar-benar ada di camp tersebut. Namun tak lama setelah itu, Tom merasakan ada sesuatu yang diarahkan kepadanya. Di lain sisi, seorang anak kecil meminta ayahnya untuk masuk ke dalam karena dia melihat ada orang asing di kamarnya. Yah, itu adalah komplotan si Octavio yang mengaku disuruh Gestapo untuk membawanya pergi. Jika menolak, maka anaknya akan menjadi korban. Kembali ke TKP, dalam ledakan itu, Guillermo beserta ibunya harus tewas, membuat Tom murka, menyuruh Kara agar menenggelamkan kapal yang melakukan pengeboman tadi. Nathan James, this is Cuba Command. We've been wiped out. This is battleship, Captain. I want that battleship burning up my screens. I am. Brawler, you got eyes on that shell's origin? Ready fire control. I am. If Brawler... Agreed. Adjust mean sea level. Give me a radial spread of 50 yards. We will lose all connectivity with those missiles the second we Manual launch. strike package complete. 5 waypoints. Batteries release. Aye. How are we gonna know if we hit the battleship? Swen memberitahu Mike bahwa mobil yang ditumpangi oleh Kelsey terlacak masih berada di Florida, tak jauh dari tempat pembuangan. Di tempat itu satu petugas menjadi korban penembakan dan sepertinya Kelsey beserta komplotannya menginginkan sesuatu di sana. Kita balik ke Havana, pasukan musuh mulai keluar dari bentengnya sehingga memicu peperangan dengan para pejuang yang dibantu oleh tim darat.
Grab every piece of hardware you can find. Doc. All right, Miller, Barco, on me. Let's get out to the front. Let's go. Hey. Miller berniat membantu rekannya yang tertembak agar tidak terkena bidikan tank baja, namun naas dia yang balik terkena bom sehingga harus kehilangan kedua kakinya. Hurry now! Di saat terdesak seperti ini, muncullah helikopter yang membantu tim dari atas udara. Helo's touching down soon. If I can stabilize... Where's the Miller? What's that good, 30 seconds out from secondary. Cover me. Miller akhirnya diangkut naik helikopter, meninggalkan rekan-rekannya yang masih berjuang. Tyler berhasil menguasai menara, menjadikan rekan-rekannya leluasa dalam menembak. Dan puncak kemenangan itu pun datang saat Danny berhasil merebut tank baja lalu merobohkan benteng utama musuh. Ya, tim darat dan para pejuang akhirnya berhasil menguasai Kuba dengan menjatuhkan kekuasaan Salazar. Namun meskipun Salazar udah ditangkap, Sasa belum bisa menemukan dokumen penting apa yang direncanakan oleh si Gestapo. Hal tak terduga justru terjadi di Florida saat Kelsey tiba-tiba menyerahkan diri ke markas Komando Angkatan Laut. Mike dan Melan coba menginterogasinya, tapi dia malah minta makan, mengaku terakhir makan adalah saat Idul Adha tahun lalu. Saat Mike dan Melan keluar, dia memperlihatkan cincin yang di dalamnya terdapat sebuah racun. Sambil menunggu ambulan tiba, Mike meminta petugas medis gedung untuk menangani si Kelsey. Yang tidak lain adalah si Michael, orang yang kemarin diancam si Octavio. Di lain sisi, Swen memeriksa rekaman CCTV adegan penembakan seorang petugas yang dilakukan oleh komplotan bersenjata, dan komplotan itu keluar sambil membawa mobil ambulans. Curiga, jangan-jangan mobil itu akan menuju ke gedung Angkatan Laut. Yah, komplotan si Octavio ternyata sudah siap dengan senjata apinya. Kembali ke Kuba di mana Tom menemukan sebuah ruangan yang desainnya mirip sekali dengan kantor komando Angkatan Laut. Yakin ada sesuatu yang sedang mereka pelajari. What the hell do you think? Get down on the ground! Tom mengerti kalau tempat ini sengaja dibuat agar dijadikan latihan untuk menaklukkan kantor komando Angkatan Lautnya. Dan sekarang mungkin saja tempat itu sudah jatuh ke tangan musuh.
Dugaan itu benar-benar terbukti karena para anteknya si Gestapo berhasil mengamankan gedung dan membuat para jenderal di dalamnya tak berdaya. Mereka juga mengambil dokumen-dokumen penting dan juga strategi-strategi perang untuk dibawa ke Kolombia. Mike baru ngeh kalau dia didodolin oleh si Kelsey beserta petugas medisnya. No one questions it, Amy. When they're called by our medic. Damn, that was fierce. Swen yang masih berada di ruang kontrol coba meretas kembali monitor sehingga dia masih bisa melihat apa yang para penjahat itu lakukan. Tom beserta tim darat yang masih berada di gudang duplikat jadi tahu siapa sebenarnya yang mereka incar di kantor komando angkatan laut itu. Ya, Octavio berhasil menemukan bunker presiden lalu memaksanya agar keluar. Berita jatuhnya kantor angkatan laut di Florida membuat Gestapo memanggil para jenderalnya untuk mengadakan hiburan. Tom khawatir jika presiden tak mau keluar dari bunker, maka akan banyak sandera yang terbunuh. Swen yang masih berada di dalam terciduk oleh salah satu musuh, tapi untungnya Jeter segera datang tepat waktu. Kemudian mereka menghubungi kapal Nathan James melalui saluran kripto lalu menceritakan apa yang terjadi di sini. Jeter memberitahu kalau bantuan dari luar tak akan bisa masuk karena semua pintu sudah dikunci. Namun ada satu jalan yang pastinya tidak akan diketahui oleh pihak musuh, yaitu sebuah terowongan yang dibuat pada tahun 60-an. Dan Tom meminta Swen agar mengarahkan tim SWAT ke arah terowongan itu dari tempat dia berada. Saking kejamnya si bangke Octavio, dia membunuh si Michael karena dirasa sudah tidak membutuhkannya lagi. Swen berusaha memperlambat hacker musuh, memberi waktu pada tim SWAT agar segera datang. Good job, son. Ensign Swain, unlock the service door. Octavio sengaja menembak para sandera agar presiden mau keluar di dalam bunkernya. Tiba-tiba ledakan terjadi di atas gedung karena ternyata Octavio sudah mempersiapkan ranjau untuk tim SWAT di dalam terowongan itu. Karena diancam akan menghabisi seluruh jenderalnya, presiden akhirnya keluar dari bunker menyerahkan diri. I'm here. They have the president. Down when I stepped out of this. Karena hanya Swen dan Jeter yang tersisa di kantor itu, tim darat segera melakukan simulasi agar Jeter dan Swen berhasil melumpuhkan musuh. And another one over there. But after your boys break into the war room, there's no telling where Gustavo's men will be. Anyway, all right, let's get to work. Tiba-tiba si Gestapo menayangkan sebuah siaran yang menyinggung soal flu merah yang terjadi beberapa tahun lalu. Dan itu merupakan sebuah kebohongan dan akal-akalan AS saja. Agar AS diakui sebagai negara penyelamat dunia. Untuk itu si Octavio memaksa sang presiden untuk mengakui kebohongan itu secara live. Jelas dong dia menolak mengakui meskipun jenderalnya diancam akan dibunuh. Namun ketika giliran dirinya yang diancam, barulah dia bersedia mengakuinya. Mental tempe anjing. Rupanya selain presiden ada seseorang lagi yang sangat mereka inginkan, yakni Tom Chandler. Bila Tom tidak mau menyerahkan diri, maka semua jenderal yang ada di sini akan dia bunuh. Martinez menyarankan Gestapo lebih baik Octavio segera pergi dari tempat itu karena mereka sudah menang. Namun Gestapo tidak merasa puas jika dia belum menangkap Tom Chandler. Tom pun terpaksa mengikuti keinginan si Octavio asalkan presiden dan para jenderalnya tidak dilukai. Bertanya kapan dan di mana mereka akan bertemu. This is Tom Chandler. Sementara itu tim darat terus melakukan simulasi mencari cara terbaik agar Swen dan Jeter bisa melumpuhkan musuh.
Ya, Tom memang akan menyerahkan diri, tapi bukan Tom namanya jika dia tidak punya rencana di balik semua itu. Octavio berjanji akan melepaskan presiden beserta para jenderalnya setelah Tom menginjakkan kakinya di kapal laut Columbia. Melihat Octavio bersama teman perempuannya, Kelsey mulai merasa cemburu dan Mike yang tahu itu berusaha untuk mengompori si Kelsey bahwa dia hanya dimanfaatkan saja. Nah, setelah tim darat selesai melakukan simulasi, kini giliran Swen dan Jeter yang mengaplikasikannya untuk melawan penjahat. You think you're just gonna walk out and leave me behind? Saat ledakan itu terjadi, barulah Mike dan yang lainnya ikut bergerak juga. We just lost connection. Karena merasa tersudut, Octavio menyuruh anak buahnya untuk segera meledakkan gedung, tapi sang presiden berusaha menghentikannya, disusul oleh Maylan yang membantu presiden. Naas bagi Kelsey yang harus tewas setelah dijadikan tameng oleh si Octavio. No, you're fine. Di sisi lain, Tom yang sudah dekat dengan tempat pertemuannya, yaitu di sebuah kapal, segera mempersiapkan rudalnya, dan inilah yang terjadi. Presiden yang berhasil lolos dari kematian kembali masuk kantor. Dia sangat senang karena kantornya tidak jadi jatuh ke tangan musuh. Kemudian dia bangga kepada para jenderalnya yang bersedia mati demi dirinya dan juga negara. Kabar gagalnya Octavio membawa Tom dan hancurnya kapal perang milik Columbia membuat Gestapo hanya bisa termenung seperti para mahasiswa kalau sudah datang akhir bulan. Tom yang sudah kembali ke kapal Nathan James meminta anak buahnya untuk menemuinya 15 menit lagi di ruang pemeriksaan karena ada sesuatu yang harus mereka rencanakan. Sedangkan Miller yang harus kehilangan dua kakinya dijenguk oleh sahabatnya yaitu Burke. Burke memuji keberanian Miller saat berada di medan perang. Dan sebagai hadiah atas keberaniannya itu, Burke bersedia membacakannya sebuah dongeng kesukaan yang berjudul Dayang Sumbi. Miller terlihat semangat berlatih meskipun dia sudah kehilangan dua kakinya, ditambah ada Annie yang selalu setia menemaninya. Annie memberitahu kalau kapal Nathan James sudah berangkat berlayar dengan kekuatan penuh. Mendengar itu, Miller langsung tersenyum karena kalau kapal itu sudah bergerak, maka pasukan Dedemit pun tak akan ada yang bisa mengalahkannya. Kara membakar semangat semua kru kapal agar berjuang habis-habisan hingga kemenangan akan menjadi milik mereka. Sementara itu, Tom dan para jenderal lainnya memutuskan untuk langsung menuju Columbia, tepatnya di Ruby, karena kekuatan militer di sana terbilang cukup lemah. Dan pikiran Tom itu sebenarnya disadari oleh Martinez yang menyarankan Gestapo agar pergi meninggalkan Ruby. Tapi Gestapo malah menolak. Dia tidak mau meninggalkan tanah kelahirannya dan tidak mau dipermalukan oleh rakyatnya sendiri. Alih-alih mendengarkan saran Martinez, dia lebih percaya pada kartu tarot yang sering diramalkan sang istri. Di kapal, seorang reporter muda yang dulu pernah mewawancarai si Gestapo kini merekam kegiatan satu persatu kru kapal Nathan James sebelum melakukan pertempuran, termasuk Burke yang terus memberikan semangat pada sahabatnya Miller.
What's up, Miller? Don't get lazy. Nah, karena si Gustavo sudah tidak mau mendengarkan usulan mereka lagi dan lebih percaya kepada kartu tarot istrinya, para jenderal ini sepakat untuk mengkudeta si Gustavo. At the commanding officer's will die. Radar kapal mendeteksi adanya 2 kapal musuh yang berpatroli di dekat mereka. Tom merasa dilema karena kalau dia ketahuan ataupun melawan mereka, maka kapal-kapal itu akan melaporkannya pada Gustavo bahwa Nathan James tengah dalam perjalanan menuju Kolombia. Untungnya si Mehmet punya ide, yaitu melakukan trik melaju, kemudian berhenti, lalu setelah itu berbelok tajam, kemudian mundur. Ya, trik semacam itu disebut progrer, trik yang sering dilakukan ketika mereka bermain video game. Jadi kalau menurut bahasa Spanyol mah disebut entodan lah ya. Course 195. Aye, ma'am. Setting course. We got a Frogger. Dan strategi itu berhasil mengecoh 2 kapal yang ada di depan mereka. Tom akan membagi semua prajuritnya agar dia selalu memiliki info di mana Gustavo mengumpulkan prajuritnya dan tentu saja si Gustavo sendiri. Tahu kalau ini merupakan tugas yang berbahaya, Kara meminta Danny agar berhati-hati karena Frankie anaknya selalu menunggu ayahnya di rumah. Setelah terbang menggunakan helikopter, tim pengintai lalu terjun melakukan penyelaman. Tiba di tepi pantai, mereka langsung bergerak sesuai dengan tugasnya masing-masing. Candy dan Barco memasang sebuah antena agar mereka dapat berkomunikasi dengan kapal Nathan James. Sedangkan Tyler mengawasi musuh dari kejauhan yang sedang berjaga dengan mendirikan barak darurat di tepi pantai. Sementara itu, Danny dan Brooke berjaga di bibir pantai. Kembali ke Nathan James yang kembali mendeteksi adanya kapal korvet lain tak jauh dari lokasi mereka. Jelas dong mereka bingung karena kalau Nathan James melancarkan serangan, maka kehadiran mereka akan bocor ke pihak Gustavo. Tapi kalau mereka hanya berdiam diri saja, selain mereka akan diserang musuh, tim pengintai juga tak akan bisa mereka selamatkan. Swain yang mendengar itu segera mengajukan idenya. Pertama-tama mereka harus mengirim helikopter untuk mensejajarkan dengan haluan mereka. Kemudian setelah itu memancarkan sinar berfrekuensi tinggi yang memiliki kode khusus. Jadi perangkat lunak mereka tidak akan membunuh radar secara keseluruhan, tapi menciptakan suatu putaran yang akan memberi musuh gambaran palsu. Helikopter pun diterbangkan dan Swain mulai mengerjakan apa yang menjadi idenya tersebut. This nerd knows what he's doing. Here we go, girl. The entire war effort is riding on an untested invisibility cloak. Good. Let's hope we can keep it that way. Dan strategi itu lagi-lagi berhasil membuat kapal musuh menjauh dan tidak menyadari adanya keberadaan kapal Nathan James. Masalahnya sekarang Danny melihat kapal patroli musuh mendekat ke arah mereka. Candy yang melihat kapal itu dari kejauhan menyadari kalau mereka sudah ketahuan setelah tentara Kolombia itu menemukan alat penanda yang mereka pasang. Danny dan Brooke sebenarnya dapat mengatasi mereka. Namun naas bagi Brooke yang harus terkena tombak ikan yang dilancarkan oleh seorang anak kecil. Dan Danny tanpa sengaja membunuh bocah itu. Danny berusaha membawanya keluar, tapi sayangnya Brooke tak bisa diselamatkan lagi. Hey, stay with me now. Beralih ke Kolombia, Gustavo memanggil Martinez setelah isu rencana kudeta sudah diprediksi berdasarkan kartu tarot yang diperlihatkan istrinya. Gustavo mengklaim bahwa dia sudah menangkap para jenderal yang berniat mengkudeta dirinya. Tapi tak ada satupun jenderal yang menyebut kalau Martinez terlibat. Namun pernyataan itu hanya untuk menenangkan Martinez saja, karena setelah itu
Iba tahu. Danny dan yang lainnya merasa sangat terpukul atas tewasnya Burke setelah menemani mereka dari awal season pertama. Setelah menghanyutkan jasad Burke ke lautan, Danny dan Tyler kembali ke dalam kapal Nathan James dengan perasaan berduka. Besoknya, belasan amfibi bersama 300 pasukan marinir diterjunkan ke lepas pantai untuk menyerang benteng pertahanan Gestapo. Diawali dengan beberapa lemparan bom dari Nathan James yang berhasil mengagetkan musuh. Ditambah lagi dengan serangan prajurit yang sudah tiba dengan amfibinya. Caught them by surprise. IP forward and holding. No tally. Tracks are at the waterline. Menariknya, perang terakhir ini diliput langsung oleh seorang reporter yang mendapat perlindungan dari seorang prajurit. Stay down. I'm good. Coming in hot. Been hit. Going down. Marking location. Shift fire north. Everyone on me. Can we retreat? Retreat. How we just... Sayangnya, prajurit pelindung itu harus tewas setelah terkena hantaman bom. Sasa menyusun strategi di mana dia akan naik ke atas, sedangkan sisanya melindungi dirinya dari senjata mesin. Move. Akhirnya pasukan Amerika berhasil memenangkan pertempuran dengan 2 lusin tawanan perang. Barracks are clear. We've got 24 EPW. Southern beach is clear. All teams, this is Charlie Chief Gunny. Meskipun banyak korban juga berjatuhan dari pihak Amerika. Kapal bantuan pun tiba, membawa peralatan medis dan tentu saja makanan ringan karena mungkin ada yang merasa lapar setelah berperang. Tahu kalau dirinya sedang terancam, Gestapo membangkitkan semangat para pejuangnya untuk mengusir tentara Amerika yang sudah tiba di Kolombia. Párense con Latinoamérica. Bajémonos juntos. Y así morirán. Por esta razón, les pido. Namun bagi tim tak ada waktu untuk melakukan istirahat karena sekarang mereka harus segera pergi menemukan Gestapo. Some brave Marines, sir. You're right about that. Nice work, Steve. Thank you, ma'am. Gestapo sendiri sengaja tidak mau beranjak dari tempatnya meskipun salah satu jenderalnya menyuruhnya untuk kabur. Kru kapal mendeteksi adanya kapal perang musuh yang lokasinya tak jauh dari mereka dan kini mereka bersiap akan menenggelamkan kapal tersebut. Singkatnya, tim darat sudah tiba di Ruby dan melihat target berada di sebuah rumah.
Danny melaporkan apa yang dilihatnya itu ke pusat dan meminta agar segera dikirim bala bantuan. Setelah melepaskan 2 torpedonya, Nathan James sekalian melepaskan misilnya ke udara untuk memastikan kalau kapal tersebut benar-benar hancur. Kembali ke tim darat yang tiba-tiba saja diciduk musuh padahal bantuan belum datang. Balik lagi ke kapal Nathan James yang mendeteksi adanya musuh baru di dekat mereka, tapi terlambat karena musuh sudah melancarkan misilnya. Tembakan itu membuat buritan kapal rusak parah dan menewaskan 6 kru kapal. Deluge system is working, and station all lookout. Command C sauce. I've lost sonar. Spot twice. Drive for the splashes. Aye, sir. Right ahead, 2/3. Bastard came in dark when we were busy. Saat diteropong, musuh ternyata benar-benar sudah tepat ada di depan mereka. Bahkan tak lama kemudian, kapal harus terkena lagi misil lawan yang tak dapat dihentikan oleh mereka. Situasi ini berbanding terbalik dengan tim darat yang berhasil merangsek masuk ke dalam rumah si Gestapo. Tyler berhadapan dengan 3 musuh sekaligus. Meskipun menang, tapi bisa dipastikan dia mengalami luka parah di bagian punggung. Di dalam rumah, Sasha dan Candy hanya menemukan istri dan anak si Gestapo saja, sementara si Gestapo masih belum mereka temukan. No me lo mate. Yah, 2 ledakan misil itu benar-benar membuat kapal Nathan James berantakan, mulai dari navigator yang sudah tidak berfungsi, sampai sistem persenjataan pun sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan kru kapal sepertinya hanya menunggu waktu melihat kapal Nathan James mereka tenggelam. Sebagai kapten kapal, Kara terpaksa memberikan instruksi kepada seluruh awak kapal agar segera meninggalkan armada tempur legend ini. Membuat para sesepuh kapal sulit untuk mempercayai apa yang sudah menimpa pada mereka. Abandon ship without delay. All hands. Abandon ship. Singkatnya, sebagian kru kapal mulai menyelamatkan diri menggunakan sekoci. Sebagian lagi masih di dalam, menghancurkan berkas-berkas dan dokumen penting di dalamnya. Di waktu yang sama, tim darat mendapat bantuan dari pasukan si Ujang Armando yang sama-sama tidak menyukai Gestapo. Nah, saat semua kru kapal sudah pada turun, Tom sendiri masih berada di dalam kapal dan entah apa lagi yang akan dilakukan oleh kapten kita ini. Si cantik Candy langsung menghampiri Tyler yang terlihat sudah tidak berdaya lagi. Sementara Sasha dan Danny akhirnya menemukan Gestapo yang sudah kehilangan taringnya. Gestapo berkata dia rela menyerahkan diri asalkan Tom yang menangkapnya. Sehingga ketika Danny menyuruhnya untuk tiarap, dia malah mengeluarkan pistol namun keburu dihentikan oleh Danny. Sedangkan Tom yang masih berada di dalam coba menghidupkan kembali kapal meskipun anak buahnya sudah melarangnya. Tom, are you in there? Ya, Tom yang udah mabok tekotok ini nekat mendekati kapal musuh dengan kecepatan penuh, sehingga inilah yang terjadi. Apakah Tom akan menjadi pocong mengikuti jejak Burke dan yang lainnya? Tom tiba-tiba saja bertemu dengan orang-orang yang dulu pernah berjuang bersama dirinya, termasuk Dr. Russell, Nolan, dan juga Presiden Jeffrey,
orang yang selalu mendukungnya. You say so, man. Bippity bop. Exactly. I need help! There he is. Welcome to Davy Jones's locker. You're a good man. We are playing with the house's money. Luck's about all I've ever had. You're not what everyone thinks you are. Well, boo-hoo, Who am I pal. passing off command to? We have the watch. We have the watch. Sir. Nate's going ashore. It's time, pal. Dan rupanya itu hanyalah bayangan Tom saja yang sempat pingsan sesaat setelah tabrakan terjadi. Tom akhirnya muncul ke permukaan disambut dengan haru oleh rekan-rekannya yang masih tersisa. Dan film pun selesai. Baiklah Sobat Kompa, itu tadi akhir dari kisah petualangan Tom dengan kapal Nathan James-nya. Mudah-mudahan kalian suka. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari season pertama hingga terakhir ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung perasaan kalian, karena ini hanyalah hiburan semata. Saya Andreas Bok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Para amigos.